kurikulum itu ada perkembangan yang telah direvisi untuk perkembangan pendidikan yang ada saat ini. Dulu pertama kurikulum dikeluarkan itu di tahun 1990. Kemudian direvisi kembali di 2026. Kemudian direvisi lagi yang terbaru di 2010. Hari ini kurikulum ini berubah ya menjadi kurikulum 2020 digabungkan menjadi satu TKA, TPA dan QA ya. Nah seperti ini anunya kita bukunya, ini buku panduan modulnya, kurikulumnya, ini implementasi kurikulumnya. Dua ini belum ingat harganya berapa di pusat harganya. Karena sudah dulu kami sosialisasi, ya insya Allah biar nak pesan segala macam enak lewat wilayah bisa. Ini yang bukunya, lo ingin membawa dia bukunya. Jadi sebenarnya kurikulum ini ya mau kada mau harus menyesuaikan kurikulum pendidikan saat ini. Jadi bermau bagi kita ya, mau kada mau. Jadi apa gerak tujuan daripada kurikulum kita? Kira-kira apa ya? Tujuan kurikulum kita? Apa ya? Menyiapkan generasi itu tim. Nyaringi, kita jangan ragu-ragu lebih kembali. Apa tadi? Tujuan kurikulum Ya, apa? Untuk mencapai sesuatu. Terus jangan pindah hijau. Harus apa? Untuk mencapai Suatu tujuan yang sudah itu benar hijau kenapa? Jurong bahari. Sejak kemana? Ngado Allah ucap. Bagaimana setelah? Nah, bagaimana buat jalan teknik bulannya? Nah, orang teknik kopi kejar. Bulan ada baju panas buat jalan teknik bulannya bulannya. Nah ya, Jangan hijau dia. Kita ngomongin film sini juga. Oh. Nabi ya, judulnya apa? Kuyang. Iya, penyelenggara. Orang keluar. Kurikulum adalah satu tujuan, tujuan kurikulum itu adalah satu tujuan yang pulang. Tujuan kurikulum nih, apa tadi? Di dalam TKA Quran kita nih. Tujuan kurikulum untuk menyiapkan generasi Qurani menyongsong masa depan kami. Oh, iya. Nyata sudah itu sudah. Nah, jadi persennya, nah di sini lah. Qurani, apa ya kira-kira maksud Qurani itu apa ya? Loh, kemana-mana lu berarti? Story. Apa ya maksud Qurani? Ini perlu kan diulang kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3. Qurani, apa ya kira-kira arti daripada Qurani itu ya? Orang yang mengerti, memahami dan Belum. Santai kita akan muncul gak berapa kan?
ulun syarat tersebut tingginya di dalam pulau Bayar itu biar hendak guling kah bahan belum pernah mati terserahnya, yang penting telinga biar mendengar. Kalau mau kami ya Kaki ke atas. biar bawa ke atas. Ya. Ya, ya. Quran itu orang yang mengerti, memahami tentang Al-Quran. Orang yang mengerti, memahami tentang Al-Quran, mempelajari tentang Al-Quran. Nah, disediain itu pendapat saya. Ada kan? Iya, gitu. Beginian, begini ibu-ibu, Pian sebagai perwakilan dikalungi tadi harus sama soalnya. Apa yang kira-kira Al-Quran itu? Sesuai yang tertulis di situ menyiapkan generasi Qur'ani, artinya menyiapkan generasi yang berjiwa Qur'an. Sana biar itu. Kemudian tak pun mungkin yang belakang kira-kira di belakangnya biasanya antara dua aja bang, bisa dapat benar atau apa ya kira-kira? Apa? Jangan cengak lain pulang, cengik dia. Apa ya Quran itu ya? Nyari dulu. Yang mengamalkan isi Al-Quran. Tambahan le, tambahan. Apa lagi? Ada apa lagi? Kan sudah dianokan. Nah itu ubi itu nah sama aja. Jadi biasanya kan. Satu. Ada kan bu? Cilok mbak. Apa kira-kira ya? Atau mau tahu kemudian ada kan? Jadi apa kira-kira kesimpulannya? Qur'ani Yang menjadikan Al-Quran sebagai Hah? yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang menjadikan Quran sebagai, kalau Quran itu bendanya, ya kalau Al-Quran itu bendanya. Kalau Qur'ani baik orang yang membaca, memahami, mengamalkan, karena Qur'ani itu identik dengan sifat. Coba sifat misalnya apa contohnya ya? Itu alim badalnya. Nah, artinya orang itu dianggap masyarakat, pandangan masyarakat itu orang yang sudah mengamalkan. Jadi tujuan daripada kita dalam mempelajari dan mengajarkannya sesuai dengan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, ya. Pada intinya Qur'an ini menyiapkan generasi Qur'an ini. Kadang mutlak kita harus kekanakan itu bisa mengajinya, tapi harus kita siapkan juga inya berjiwa sesuai dengan Al-Quran. Terkadang saat ini ya yang perlu kita tekankan loh kekanakan. Oke lah kita mengaji loh kekanakan, tapi harus kita selipkan juga dengan apa bahasa inilah adab atau akhlak. Mun orang-orang yang terdahulunya dalam melihat guruan bukan udah kada wani kelihatan guru lah. Ini kadang anak-anak ini kadang buka kadanya
libur ya sekolah, pada perai sekolah, abahnya suruh dia buka, bah, dia buka aja. Kenapa ikam libur? Tuh guru ikam ada kasih ikam membuka, ada aja, biar membuka. Okay. Jangan kelihatan kurulun, kenapa aja? Ulun bikin tadi pada impian garing, kan? Anak-anak ini bisa itu, bahannya seharusnya kan, amun anak-anak ini libur tuh nah, ini ada sekolah tuh nah, model kayak kalau guru-guru ini dulu lihat lah. Menggalap perguruan tuh gitu, wah aja wanita model kayak ada lagi moral ya, moral saat ini luar biasa turun drastis. Makanya orang berhati adab itu penting ketimbang biar setinggi langit ilmu jangan punya kadar adab orang berhati sia-sia. Karena dengan adab itulah semua aktivitas kita yang kita lakukan pasti itu berkaitan dengan Tuhan. Ya, kedua nih kayak ini Tuhan adab, kedua nih menyambati orang itu adab. Karena kita ingat lawan Tuhan. Kalau orang itu sudah ada dan punya adab, punya moral, artinya keimanan seseorang itu menandakan bahwa lemahnya keimanan seseorang. Baiknya kadang takutan lagi, ketulahan, kadang beli, dilarang, kadang lagi. Nah, Quran inilah makanya kurikulum ini setelah ditelaah dengan oleh teman-teman di pusat bahwa menciptakan Quran ini menciptakan atau menyiapkan generasi Qurani, makanya kurikulum ini lebih didetailkan lagi supaya jangan sampai kita menyuruh kanak-kanaknya bisa membaca Al-Quran, tapi harus bisa menteladani seperti apa sih Al-Quran itu di dalam kehidupannya. Oke, lanjutkan. Nah, ikrar santri kita bahari berapa? Yang dulu ikrar santri 6. Ini bertambah tuh. Ini nombas tuh deh. Jujur jangan baca. Ini bertambah. Sebelum kita membahas belum tambah ini. Emang sudah bertambah di kurikulum. Di cuplak pasti pun bertambah. Menyesuaikan dengan tunang bahari. Ulun ingat lagi ulun sekolah nih, setiap hendak masuk kelas baris dulu membaca ikrar santri dulu. Kenapa? Karena itulah tugasnya santri, belajar di TK Al-Quran kayak ikrar santri. Jangan sampai ya sedikit banyaknya anak-anak kita itu mengerti dan bisa memahami sendiri. Ya, oh, mungkin sholat sepanjang anak kan istilahnya nih sembayangan kan gitu. Nah, jadi ikrar santri sekarang ini satu, selalu sholat awal waktu. Nah, pertanyaannya, adakah bagian pihak melaksanakan hal itu di sekolahan? Programnya adalah ada jawab. Terkecuali buat ya bahasanya kita asal ada. Nah, hal ini karena kita ajarkan keluarga-anak terkait dengan bacaan sholat dan sebagainya, namun kadang dipraktekkan anak-anak ini ya Allah atahiyatul bacaan ya. Dan kedua, rajin mengaji setiap hari. Oke, ini mengaji setiap hari. Kemudian sudah tuntung sekolah berapa hari di rata-rata di HSS 5 hari lah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat ya, Sabtu ada, Sabtu Minggu libur. Ada yang Sabtu turun sedikit jalan, minimal 5 hari, jangan sampai 4 hari ya, minimal 5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah,
jadi masalah dina kan sekolah dina awalnya mengaji. Nah itu Pak yang perlu dianuakan. Yang ketiga, berbakti kepada ayah dan ibu. Nah itu Bang, makanya di dalam kurikulum terbaru ini ada materinya akhlak. Itu Bang, menyesuaikan dengan ikrar lawan Al-Quran itu tujuan daripada kurikulum 3 Al-Quran itu. Kemudian 4, taat dan hormat kepada guru itu otomatis. Kalau hendak memberkat ilmunya, otomatis kita menghargai dan menghormati seorang guru. Yang kelima, menuntut ilmu sepanjang hayat, sayang kawan dan suka memaafkan. Bahar itu sayang kawan, Suka lawan. tak suka Lawan. lawan. Sekarang sayang kawan dan suka memaafkan. Kekanakan tuh yakin ialah aslinya memaafkan. Nang alih itu nang tuanya 4 bertahun-tahun nggak harus memaafkan. Kekanakannya hari ini nah bakal lahir lon kawan dia juga bagi kuitan isunya kawan kuitannya bang rumah bilang kada anu lagi. Nah itu Bang, menyampaikan ini nyaman, prakteknya yang sulit ya. Yang ketujuh, mengabdi untuk negeri dan bermanfaat bagi umat. Nah, ini tambahan ya. Inilah ikrar santri revisi saat ini ya. Ini yang harus kita biasakan kepada santri kita, budaya-budaya atau kebiasaan TK Al-Quran nang bahari nang pian rasakan. Nah, menggunakan waktu tahun ini kita mulai gerakan kembali ikrar santri di kalau kata di halaman, misalnya ada di halaman di dalam sekolah, dalam mengajar waktu klasikal, nah, harus disisipkan. Nah, generasi Qurani. Nah, jadi apa nih? Iman dan emen ya. Nah, jadi 5 aspek inilah tujuan daripada yang materi kurikulum yang terbaru ini, untuk menciptakan generasi yang Qurani. Yang pertama Quran, oke, karena kita di dalam kurikulum, di dalam pengajaran kita kan otomatis terkait dengan Al-Quran. Tambahannya adalah hadis, iman, ihsan, dan Islam. Pengetahuan inilah saat ini yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Kadang mengaji ya, yang harus kita terapkan kepada anak. Hal ini dari anak-anak sudah kita terapkan. Kita beri pertanyaannya terkait dengan materi ini, iman, ihsan, Islam, hadis, dan Al-Quran. Oke, Al-Quran sudah beres. Hadis, iman, ihsan, dan Islam, inilah yang perlu kita godok bersama. Makanya ulun di LPPDK wilayah rencana membuat tim perumus kurikulum ini. Supaya apa? Supaya menyesuaikan materi hadis, materi Islam atau dinul Islam, kemudian ihsan dan iman itu sesuai dengan tangkapan otak anak. Karena mungkin kalau misalnya tentang iman nang tinggi belajarannya kan kadang menangkap keanakan. Jadi yang ringan-ringan seperti apa? Nah, tim itu kena yang menggodoknya hadis apa yang dipakai, terkait hadis apa ya. Banyak hadis-hadis yang istilahnya terkait dengan masuk apa namanya
yang hadis nang ringan-ringan untuk anak ya, ihsan Islam. Nah itu yang perlu kita godok. Pusat itu mengulang kurikulumnya ya, tapi buku nunjangnya ada, perlu kita pikirkan. Makanya 2025 nanti kami sosialisasi terkait kurikulum ini selanjut ya, sambil mencari referensi apa-apa yang harus materi ini kita buat apa-apanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan kan? Ada, Pak. Oke, apa? Itu boleh, itu tadi kalimatnya aku berjanji diganti kami berjanji, bisa Bapak? Nah, kalau itu sudah mutlak dari ada ubah tidak? Ini. Ada tahu mau dibuat atau mana? Yang mana tadi kan? Ikrar tadi kan? Ikrar sabit kami berjanji. Kena. Kami berjanji kan? Karena ini ikrar santri ini dianukan individu. Ini lain kita belajar bahasa Arab, berdoa kan harus dijamakan. Kamu kada jamakan, pemalan dan dia berdoa sorongan aja gitu. Karena ini sifatnya individu ya, makanya aku berjanjinya sama-sama membaca. Kayak itu halnya. Makanya pusat itu sudah aku diterbitkan. Adanya kurikulum, ada juga ikrar santri yang baru itu. Makanya tahun ini kan PASI yang ke-12 ini kan lomba PASI ikrar dan puitisasi Al-Quran itu kan baru dua kan. Ikrarnya kan yang terbaru itu. Ya. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Oke. Kalau yang misalnya apabila berikan, nah itu kan pertanyaan juga. Yang berapa pihak? Iya, Bapak belum lagi Bapak. Kaji itu rancak dan nggak takut. Apa daripada ada apa? Bagaimana cara memudahkan anak menghafalkan 6 saja agak sulit. Ini 7 pulang Bapak bertambah. Adakah caranya Bapak? Oke. Di sini kami kedatangan menyuruh menghafal. Pada tahun menyuruh menghafal. Sebenarnya program ini sebenarnya kalau kita sering setiap hari diulang-ulang, insya Allah hafal. Ya. Kadang dari istilah disuruh hafal itu kan sebenarnya. Ya, baca bersama, karena dianggap diulang kan spanduk kayak ini kan, model atau ditulis kayak itu kan. Nah setiap hari misalnya dibacakan, ya, atau disuruh misalnya anak-anak itu kalau sudah I-nya, ED-nya itu luar biasa, sudah percayaannya sudah tinggi, suruhnya memimpin misalnya, makanya luar biasa. Karena pergantian naik, amunnya kena siapa yang memimpin ikrar santri misalnya, karena menyebut disuruh dulu, wah, kadang-kadang kayak itu gitu sudah. Jadi bisa-bisa kita sebenarnya motivasi anak itu seperti apa? Sama guru baik, anak memotivasi biar supaya bisa berinteraksi, bisa aktif di dalam sebuah acara. Lalu sini ada diberi door prize misalnya, atau hadiah apa? Hadiah ini yang alumni kan, lebih baik. Nah, biar dulu jambil. Kalau pertanyaan tadi 3 lah, nanti jambil. Nah, maksudnya ini. Karena benar dia anak si itu bilang masih benar. Salahnya ada serbisu, rasa bayaran lain. Bisu. Ada pertanyaan lagi Bu? Oke. Apabila tulak jarahan jalan. Nah itu. Baik. Nah, yang pertama Al-Quran materinya. Otomatis Al-Quran ini berkenaan dengan Iqra, tetap Iqra dan Al-Quran. Ya, jilid 1 sampai jilid 6. Kemudian ada Al-Quran
juz 1 sampai juz 30. kadang kan kurang sudah nyata kan 30 ya, dengan tegas ya. Nah, jadi pembagian di sini di dalam Iqra atau Al-Quran ini meliputi ilmu tajwid ya, surat-surat pendek di sini tentang Al-Quran ya, ayat pilihan, surat pilihan, tahsinul kitabah, ini bagiannya ya. Yang kedua hadis. Nah, hadis ini terkait dengan doa dan adab. Ya. Nah, masuk di sini akhlak. Nah, ini Bang, yang perlu kita tingkatkan moral anak kita. Ya. Ikam tersalah benar jangan menduduki atau Quran ya. Luput benar ikam nak ini mulai apa luput pak aja sudah menduduki silahkan aja dah. Ya. Jadi perubahan. Makanya saat ini kita perlu mengetahuinya aja. Belum kawan kita pakai kurikulum ini karena buku penunjangnya ada. Biar anak mana misalnya doa dan adab dalam itu buku penunjangnya gitu. Nah ini perlu kami rumuskan bersama dengan tim kita. Apa-apa doa dan adab sesuai dengan hadis yang sahih atau familiar. Kemudian yang ketiga iman. Kalau iman otomatis berkaitan dengan tauhid. Nah, tauhid anak, sedangkan anak itu seperti apa kita? Baik rukun imannya dan pendalaman materinya seperti apa. Nah, hal yang ringan-ringan juga ini sedang keanakan kada kawan. Itu nangalihnya sebenarnya. Kalau sudah dapat materinya itu nyaman, tinggal kita perbanyak. Nah, ini kita jual dengan unit-unit. Nangalih itu menggodok supaya sesuai dengan standar anak, itu nah nangalih pada. Ya Allah, jangan sampai standarnya itu ketinggian ya. Alimana kesiannya memahami ya. Kemudian yang keempat tentang Islam. Nah, Islam ini berkaitan dengan fikih. Ini akad juga ya. Kalau nanti kalau kayak misalnya belum dihadapkan aja Pak. Ditunggu biar aja ambil duit 10 miliar nah. Bagi-bagi catat. Iya, benar mahayal itu jangan engket maksudnya. Dia mahayal juga. Ini ada mahayal ada kisah dia. Ikam jangan menjadi sepak intan kira-kira tak mulai apa aja kayak intan lu ya. Wah, aku jalan tak mulai masjid depan dari amas. Biar kawan ikam bang, apa boleh aku mulai masjid ya. Jadi aku pokoknya jangan fasilitas diri aja kita jalan rumah anak mewah segala macam. Walaupun apa engken dah sepak kita lo begini. Jadi mahayal itu mau kau jangan engken. Apalagi aslinya bisa engken banget. Kemudian yang kelima ihsan. Nah ihsan ini terkait dengan tarikh sejarah Islam. Ya, kisah-kisah Nabi dan sahabat. Ulun lihat di TK itu ada lagi tentang klasikal, kisah mengisah lawan keanakan ini lah. Masalah tarikh ini ada lagi. Binanya tahu nah adalah kira-kira di TK kisah gitu dah. Oke, biar aja kisah nih gua. Banyak kisah biar. Yang lain mah adalah kisah. Adalah klasikal begitu biar seolah hendak. Ditambahi. Omongan cukup tuh ditambahi. Nah itu perlunya sebenarnya di dalam kurikulum itu ada program-program yang harus biar jalankan. Nah, berapa gram waktunya biar dalam satu pertemuan itu benar dalam keanakan berapa? Karena maksudnya misalnya kelompok A misalnya
Itu berapa waktunya? Sejam, 60 menit, 1,5, atau pian gabung kah? Kelompok, ada kelompok apa? Berapa lokal? Muridnya berapa? 70-an. Oke. Berarti itu satu kuai. Oke. Ini 70-an tuh betul. Berarti lansia banyak. Ada ngantor rumahan. Oke, ada kau juga di garasi. Nah, itu berapa ada? Anak kecil kan? 70-an ya. Berarti kalau di perbandingan mengajar itu 70 itu 9 atau 10 orang gurunya. 9 ya. 7 atau yang minimal 7. Banding 10, 7 ya, 7. 21 banding 10. 7. Gurunya berapa? Anaknya kurang baik. Belum sih, belum sadaya laki mas kepara. Jadi kena turun marah laki. Persis sama kita. Tikung ulang datang belang dari hulu sungai. Tikung pulang 4, jadi sisanya 70 mengajar. Iya namanya kan 1, 2, 3, 4, 5 ngaji berdasar. Lancar banget. Itu permasalahan di lapangan. Gue yakin dengan itu. Ya lah. Nah itu Pak. Kadang-kadang dia ya. Jadi sebenarnya di Banjarmasin itu guru ustadzahnya ini hampir 40 lebih. Yang mengajar ini 40 lebih. Di TK Al-Inayah pernah di Kauman itu santrinya luar biasa, guru itu ustadzahnya luar biasa. Biliat pendataan mengajar 40 lebih ustadzahnya. Berapa santrinya yang kira-kira? Tapi kalau sekolah di situ ya karena ada kualitas. Misalnya lah, orang kan bapak larang bayar sekolahnya tuh, tapi kualitasnya itu luar biasa. Jadi bagiannya tuh luar biasa disiplinnya. Gurunya nih, ustadzahnya ini kan, misalnya jam 1:30 masukkan sekolah, ustadzahnya tuh jam dulu dan jam 1 sudah ada di muka pagar gitu bang. Nah, menghadangi kamar datang angkar kita karena kamu menghadangi kita balik. Amunnya kalau datang pun agak lambat misalnya, terus anunya gurunya nih itu dipotong gaji itu kan. Kita nih sesuai dengan kualitasnya lawan harga dan kualitas. Wah, kok makanya banyak antri situ sekolah. Sekolahnya kadang megah nang ini nah ruangan nih. Tapi bang, itu bang. Inya salihan taman tuh yang banyak padahal. Bacaannya lebih padahal. Inya menakasih untuk anak-anaknya nih. Aduh, jarang nilai 70 tuh jarang. Anak-anak oh my, dasar datarnya muncul. Nah, artinya apa? Kau aja sebenarnya kita nih anak. Ya tadi anak santri kita anak berkualitas kitanya dulu. Itu nah. Ya, kita harus pokoknya hal yang terkecil lah, disiplin dari waktu misalnya terkait dengan, makanya mengajar Iqra itu jangan asal-asalan karena biar mengajar
Kami itu dari kuliah diajarkan oleh bagian tim. Kekanakan itu amunnya tersalah karena diulang aja ikut satu. Jangan sampai ada pemurunan deh. Nah, permasalahan itu di lapangan. Karena ulun mengajar juga tahu di lapangan itu seperti apa. Kekanakan ini lah mengaji lawan ibu ini. Ibu ini misalnya menyarikan, ini pindah ke ibu ini. Pokoknya si ini lemah laut, pokoknya lancar dan lancar, tetap lancar. Itu permasalahan sebenarnya di lapangan. Ya kan? Nah, itu sebenarnya harus kerjasama apa? Kepala sekolahnya, mana? Minang, aduh. Ikut layan di buang sayang. Usul kepala sekolah ini lah harus tegas. Rapat perataan setiap minggu evaluasi. Ini kekanakan kita ini kayak gini. Nah, cara menilai kekanakan, cara menegakkan kekanakan seperti ini. Nah, kita sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan ada ikro panduan itu kan ikro ada di buku. Kita bacalah panduan ikro itu sudah di bukunya itu kan pasti ada. Jilid 2 misalnya. Bacaannya harus ini dibaca lah, ada mungkin. Panduan itu biar baca. Nah, jadi kelas sekolah ini penting. Kelas sekolah menekankan kepada anak ustaz-ustazahnya, jadilah, nah ini jangan berurunan, jangan tertaku, pokoknya jangan memandang bulu. Kalau bulu dipandang, jangan tertaku ya. Maksudnya anak siapakah, kemanakan siapakah, kemanakan ulunnya aja persoalannya. Misalnya nih, nah amunnya ada latihan diulang standarnya yaitu harus menuju lancar ya. Itu sepakat benar. Jangan maksudnya memang gara-gara karena turun nasihatnya ini turun kasihan ini yang sudah Qurannya kita kasihan. Iya nang kena membaca alif lam mim shad bacanya lah al-mus. Alif lam mim shad al-mus baca. Ayo. Siap di mana ya? Nak ikam di sekolah anu TK-nya di unit ini terus open lah seorang. Nah, itu waktu nak hasah takut diulang baca nak apa nih? Al-mus. Ayo. Untung ada ular Bapak. Nah, kadang ular ada juga, ular kan ada bentuknya. Mun almos itu apa? Kira-kira apa? Atau artinya almos itu? Mun ular kan binatang. Ya, paham. Tapi almos, nah, itu perlu. Nah, jadi maksudnya ini ada kepala sekolahnya nggak sini? Kepala sekolah atau ustazah? Banyak ustazah. Ada kepala sekolah. Nah, itu perlu penekanan. Terus Pak Yoga itu singkong Pak. Itu perlu sudah. Karena lihat biar menghendak Pak studi banding harus jauh-jauh biar studi banding ke sekolah Hidayah itu nanti Pak. Nah, soalnya apa-nya di sana. Nah, anak-anak itu luar biasa. Nah, itu perlu dicontoh. Makanya ustaz-ustazahnya, makanya pengasuhnya Pak Anang itu ada kawan pindahan bah yang BSD Pak Ustaznya ya. Baik, jam berapa sudah? Saya aja di ruangan ini lebih sejam nah. Mau sama, nggak usah ya. 242. 244. Kolonnya sore ini ya orientasi Dewan Hakim tuh. Malam ini bukaan apabila lagi mau isok badan. Hari ini saja sore ini saja orientasi Dewan Hakim. Nah,
berorientasi pada arti doa, surat pendek, bacaan sholat, ayat pilihan dan surat pilihan. Yang ada tinggal katanya. Harapannya adalah santri dapat memahami arti bacaan dan dapat menghayati makna yang tersirat. Ya. Jadi kalau kita di kurikulum 2010 itu belum lihat, itu kan kurikulum 2010 itu sudah diatur ya. Kalau 2010, kalau 2020 ini kan diaturnya juga, tapi banyak elemen-elemen yang harus disiapkan. Kalau kita sesuai dengan kurikulum itu, lah misalnya contoh bacaan sholat misalnya nih surah pendek, di dalam surah pendek itu ada berapa surah? Bagi 10 sudah diatur di dalam di kurikulum itu sebenarnya. Sehari ini satu surah misalnya, nanti ajaran biasanya 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan satu surah. Kalau itu diterapkan tuntas semuanya. Jadi waktu munakasyah kanakan, ya kada sih, kada mau lagi. Ini kada menjadi masalah. Waktu munakasyah itu, ayo munakasyah khususlah ruangannya, digodok banyak mau kamunya. Ada hafal, harus dihafali, pokoknya itu. Karena waktu klasikal itu kan kada tersampaikan. Apalagi ayat-ayat pilihan, waktu ayat-ayat pilihan, jangan kan keanakan usah-usah lagi bisa hafal ayat pilihan. Ada nama apa surah Luqman, surah Al-Jumu'ah, surah apa lagi ayat pilihan? Al-Baqarah, Al-Imran, Ar-Rahman. Itu dia hafal pian lah. Apalah pian? Ada juga. Al-Mu'minun, Al-Muhaimin. Ya salam. Nah, jadilah kita sebagai guru kalau ada hafal gampang sebenarnya, supaya nang istilahnya kelihatan hafal. Kan guru itu harus makali. Ya Allah. Tapi maksudnya itu jangan terlalu selalu makal. Ini sedikit makal. Teman-teman anak-anaknya ada yang bisa suruh sidin, jangan anak ikhlas dan dua tuh nah. Mama ibu anak-anak, ustazah anak pasang santan selat. Ya. Pada hari ini itu isoknya lu gak apa kamu lah. Kayak isok kamu makan. Nah itu tangannya terlalu makal. Tapi menang istilahnya di dalam pembelajaran itu jangan sampai kita ini gak bisa. Kalau anak-anak itu jangan nah kayak apa kita bisa gitu. Mau kita nggak apa, bimbing loh nih apa gitu. Itu buku juga. Nah, ayo mau ada apa lo lihat kita kan tuh sambil apa. Nah itu. Nah. Sekarang kurikulum yang terbaru ini ditekankan pada masalah murattal. Murattal. Kalau makanya murattal kekanakan itu kan ringan, coba diamalkan di sekolahan itu 1212 itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Yang mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Maliki yaumiddin. 1 2 3 4. Tapi ya, nadanya. La 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 la. Itu lagunya. Sering katakan itu ya. Karena sudah ada bakat
kemudian dipisahkan. Lalu lebih spesifik. Itu aja lagunya. Kita arahkan. Nah, makanya dulu tadi terkait dengan bacaan-bacaan itu, nah kita harus memperhatikan ujung-ujung anak-anak. Contoh, kalau biar di AMM itu ada namanya syahadah 1, syahadah 2. Itu materinya, materi kekanakan bacaan doa pilihan, doa-doa harian, bacaan surat pendek, itu bacaannya nang syahadah tadi. Tapi bacaannya itu sesuai dengan tajwidnya mentes keluar kita syahadah itu. Orang yang bagus bacaan pun kadang kalau mencapai nilai 90 dolar di IMF itu standarnya tinggi, bingung nyolot ingin beri standar. Jadi cara membacanya itu ini, belum melihat bagian itu syahadah bagian itu. Kalau pernah berempat IMF, pernah rawat dengan Ustaz baik IMF soal namanya syahadah 1 kah? 1. Nah, jadi sesuai ilmu tajwid. Misalnya doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Itu bacanya. Ada kawan kayak kita nang Allah membaik lana, dina ngajak kana, dina kanjang bana gitu. Iya doa makan tam. Kalau dengan kanjang bana lah gurunya dijual mana dia lagi dia jual tiketnya ujung nggak kanjang banyak tadi. Itunya tuh jadi ketukan matnya itu kan sesuai, padahal itu doa harian ya. Ada sesuai, untuk kurang nilainya. Kayak itu berat kan. Pokoknya gunanya, pokoknya harus ada. Pokoknya ada kawanan. Nah itu sebenarnya yang perlu sekarang guru-guru kita ini dia tesi ya, bacaan-bacaan doa harian. Ya Allah. Nah jadi masalah ini kadang-kadang guru-gurunya Nina meluahkan nang salah. Ayo anak-anak kita sama-sama baca surat ngaji kan? Sungsuman kaum nih. Jadi misalnya, ayo anak kita baca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka anak kan sama kayak gitu ya. Padahal itu belakang kalau kita. Jadi kau tuh Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kayak itu. Sesuaikan dengan harokat dan tajwidnya. Ya, misalnya. Nah jadi gitu. Ini kena. Ya. Baca surah Al-Asr. Wal asri. Aduh, kitanya nih nah. Maksudnya di itu Pak, harus ada pembekalan. Udah MM ada kawan, sudah lagi mengajinya. Tadi baca doa ini harian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak? Biar enggak? Bisa sepakat ya. Satu dua. Tak ambil hidup belum ya. Jadi kita. Jadi saat ini ditekankan ya Murattal Pak
Mengajutinya lagu ros. Itu deh. La 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 la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu lagunya. Jalan itu paling simpel ya. Jangan lagu-lagu namanya lagu soba misalnya, lagu namawa, lagu shika. Enak kita ya. Nah, ya, namawa. Ini sudah. Nah. Karakteristik daripada kurikulum yang terbaru ini dilengkapi dengan KI, KD, dan indikator. Nah, pembelajaran tematik. Nah, itu Pak perlu kami luruskan bukunya. Sudah tematik nih, nah, Bu. Kira-kira pilih mengajar di SD nih. Buku tematik nih ya, Pak. Nah, itu Pak. Yang perlu kami rumuskan. Ada 5 materi besar. Kemudian ada muatan karakter. Orientasi pada arti dan makna. Nah, tahapan KI konsep iman. Nah, modul implementasi silabus dan bahan ajat. Nah, ini perlu kami godok kembali. Banyak perangkat-perangkat yang harus disiapkan. Ya, kan mudah kita mengubah kurikulum itu, yang ada. Makanya lo lihat kan kawan-kawan yang mengajar di SD, apa namanya, kelompok kerja kecamatan apa? SD itu namanya KKG lah. Nah, pasti merumuskan kalau telah nang kurikulum yang terbaru nih, misalkan nang kelompok di kecamatan nih, istilahnya menyiapkan. Nah, itu Pak. Jadi ulun harus ekstra terkait dengan kurikulum ini supaya kita kadang-kadang misalnya DKI mengulang seorang, kadang-kadang kita mengadopsi di situ kalau ketinggian, karena daerah DKI dengan kita kan beda, ya. DKI Jakarta, kalau kita beda. Banjarmasin pun lawan misalnya Hulu Sungai Selatan beda anunya, ya. Baik secara pendidikan, norma formalnya dan sebagainya itu kan beda, ya. Suasana itu beda. Kita lanjut. Nah, muatan karakter, ya. Ini berkaitan terus, ya. Panjang misalnya ini. Nah, ini Pak. Pembelajaran tematik, pembelajaran yang memiliki materi dan beberapa pembelajaran sebuah tema. Nah, perangkat inilah karena makanya banyak nih. Satu semesternya 3 tema, yaitu 2 tema pembelajaran dan 1 tema khusus. Nah, ini Pak, pusat ini mengulah kurikulumnya, perangkat dan sebagainya, kita yang harus memikirkan, ya. Ini mau, nah, kelihatan lah. Yang pertama di sini tauhid atau akidah. Nah, TKA AB
TPA-nya sampai TQA-nya ada nah, tauhid. Pembelajaran Iqra sama itu tajwid oke. Doa harian sama. Nah, muatan lokal ini kita banyak. Dan pengembangan diri. Tertawa aja biar karena sebelum tertawa itu dilarang. Ya. Belum nak supan dia terlanjur kita sepak. Jadi terus mengaku ya. Ini kita ben kada melihat panglang. Lihat apa? Karena berarti ulun berdirinya tadi kita melihat. Oh, wah, kita melihat kayak di luar. Rupanya ulun berdiri selongan dia tadi melihat ben. Kayak pemandu kita kan melihat ben jelas kan. Apalagi kita sudah goreng ngomong melihat. Melanjutkan dia goreng mohon maaf dong kan. Perbandingan kurikulum nambah hari. Nah, ini. Nah, ulun jelas di sini nah. Materi pokok kalau nang tajwid lah. Karena tadi lu mulai sini jangan bedini nyaman saya bahasa ini. Tajwid di kurikulum 2010 hari, materi pokok jenjang TPA mulai dari level 5 dan juga di jenjang TQA. Kalau kurikulum yang terbaru sudah dicantumkan mulai dari jenjang TKA. Nah, berarti bari emang dasar ada ilmu tajwid itu diajarkan untuk anak-anak TKA. Oh ya ini TKA, TPA dan TQA itu sudah dicantumkan. Ada level A dan level B. Prakteknya. Losor pendek target hafalan bacaan saja. Kalau kurikulum terbaru itu targetnya hafalan bacaan juga makna dan arti ya. Tarjim tadi terjemah lafziah. Nah, mau pulang gurunya sedang menghafal dia jangan beres sebelum tarjimnya. Nah, ini pulang. Jadi ekstra kita sama-sama belajar ya. Kemudian bacaan sholat target hafal bacaannya saja. Nah, hari ini kurikulum 2020 kalau sekarang 2010 2020 target hafal bacaannya juga makna tarjimnya. Tadi kan sembayangan ini Mbak target hafal bacaannya aja prakteknya enggak otomatis sudah prakteknya juga ngomong bacaan sholat bacaannya aja prakteknya ada ya seterusnya lanjut kalau banyak lagi dah. Nah, kurikulum memuat 10 mata pelajaran yang terintegrasi dalam 5 kategori besar dan muatan lokal. Muatan lokal merupakan bagian kegiatan kurikuler untuk pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, ciri khas dan potensi daerah guna mengembangkan diri sendiri. Nah, jadi cocok aja Bang. Pusat itu berada mengulang buku pandu, buku penunjangnya menyesuaikan ciri khas dan potensi daerah. Kita apa? Arahnya kemana? Karena daerah Kalsel ya. Pembelajaran pada TKA, TPA dan TQA dengan pendekatan kebiasaan dengan metode bermain sambil belajar dan tematik. Nah, ini tematik ini bukunya harus dirancang ya. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 30 menit, sedangkan untuk TQA itu 35 menit. Nah, jadi ini pembelajaran namanya materi klasikal berarti 30 menit baik. Ya, sisanya mengaji. Berapa tuh? Mengajinya 30 menit pas saja. Ya. Jadi 2 jam dalam bahasanya pembelajarannya. Pertemuan tatap muka per hari adalah 4 jam. 4 jam saja baik. Nasib lagi. Jadi 4 jam pembelajaran 120 menit. Dan TQA itu 140 menit. 4 jam
sejamnya berapa? 60 kali 4 itu berapa kan? Oh, 4 jam itu maksudnya 30 menit. 3 kali 4 12. Jawab ya. 4 jam itu 1 jam pendidikan di TK Al-Quran itu 30 menit ya. 3 kali 4 120, berarti 2 jam normal biar saling pertemuan anak-anak untuk sesuai dengan kira-kira sangguplah waktunya. Kita kurang pulang waktu ya sudah mengajar, apalagi itu sertifikasi badan. Nah itu Pak, itu yang perlu sebenarnya. Nah kami bahas kemarin di nasional, kurikulum ini oke lah diperbaharui, tapi jangan menyita waktu ustaz-ustaz yang mengajar di pagi hari sampai menjelang siang. Itu sebenarnya perlu dibijaksanai sebenarnya. Kalau ini kira-kira adalah ya ada publikan baju ada singkat dia kadang mandian seharian mau badan. Jadi hari ini barang esok hilang baju, jalanan nang berdebu aja. Sudah mengajar pagi misalnya jauh dah, debu dah baju, melandang baju beli habis pakai, nah itu hilang bajunya hilang. Ya, ini perlu kita sosialisasikan bersama, kita bijaksanai seperti apa mekanisme ini. Nah harus kita sesuaikan dengan di lapangan. 5 hari efektif di dalam 1 pekannya adalah 5 hari. Nah sesuai ya, sudah kita laksanakan itu 5 pekan. 5 pekan 5 hari. Pekan efektif 1 tahun 38 atau 40 pekan atau 200 hari atau 800 jam. Cangkal bagian pusat ini hitung ini. 1 pekan ya salahnya sesuaikan dengan ya ini ada aturan, tapi kita sesuaikan dengan daerah ya, sesuaikan dengan daerah. Kita kawai juga karena kita ini sekolah kan formal kayak itu kan, kalau formal kan wajib gitu. Sesuaikan. Kalau sudah kita ini materi karakter ini sudah pokoknya intinya bagaimana kita menanamkan kepada anak itu bersifat sensitif, jujur, ya benar, jujur. Kemudian amanah, percaya, fatonah, cerdas, tabligh, menyampaikan hal inilah karakter yang harus kekanakan itu bisa sedikit demi sedikit harus dipahami. Ya. Tema kekanakan, tema TK apa? Ini harus kita dulu karena perlu biar tema khusus pelajaran tematik standar potensi lulus ini sudah mengarahkan. Nah habis deh makasih kok ya, sisanya kita tanya jawab. Ada telepon. Nah, ini luar biasa sih. Di sini kuring ya. Telepon. Apalagi kira kuring bahaya benar. Luar biasa. Masya Allah. Biasa biarnya astagfirullahaladzim mau dengan minum sedikit lebih rajus biasanya. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Bapak supaya lo dapat hari yang pulang. Yang pertama mengenai diri Islam atau kisah Islam, adakah bukunya atau videonya, kisah-kisah pendek agar sekali pertemuan selesai? Kalau bersambung kadang-kadang tukang sambung nggak ada ingat. 1. PDF-nya atau ada sudah dirumuskan di atas
kisah-kisah pendek. Dulu Adul mendapat cuma panjang-panjang. Gitu. Yang kedua, bagaimana menyikapi kepala sekolah yang jarang turun. Nah, berikutnya yang ketiga, tadi ada bolehlah diulas status setelah kayak apa supaya anak itu berkualitas, kitanya dulu berkualitas. Luar biasa status ini. Terakhir, kenapa ayat pilihan itu surah-surah yang jarang digunakan di masyarakat? Kenapa umpama diusulkan hafalkan sabihis lawan ke harta tinggi berapa? Kalau di atas ada perumusannya. Apa-apa dalam jawaban. Jadi maaf Rida, malu bertanya sesat di jalan, kebanyakan baca pun disangka orang wartawan. Makan wadah. Ada 5 pertanyaan dari Ustaz Kesehar. Habis ini kami minta dari ustazahnya pulang. Oke, jangan supaya habis ini ustazahnya pulang. Tadi sudah Ustaz Kesehar aja itu perwakilan. Jadi ada 5. Pertama, tidak Islam adalah hukum atau PDX-nya. Kedua, bagaimana menyikapi kepala sekolah yang jarang hadir atau jarang turun ke PPA. Yang ketiga, bolehkah bikin status supaya anak-anak termotivasi untuk rajin belajar supaya bacaannya tambah baik dan tambah bagus. Yang keempat, ini yang benar lah. Kenapa ayat pilihan yang jarang dihafal di masyarakat? Karena membiasakan masalahnya sabihis, kakak, tapi karena mungkin ada alasan-alasan tersendiri. Tim promosi, silakan Ustaz narasumber dari 4 pertanyaan tadi. Panjang malam. Bahaya malam. Syukur guring sih. Guring dia bisa banget belajarnya. Minta maaf belum ganggu guring. Itu hak seorang manusia. Maaf tadi lah pertanyaan. Yang pertama, adakah PDF di non-Islam atau buku yang pendek, kisah-kisah? Makanya tadi ulun kami ini hendak mulai tim perumus terkait dengan materi-materi yang ada di kurikulum terbaru. Nah, setelah tim perumus ini kena ya masing-masing ahli di bidangnya, di bidang apa sini itu kami rumuskan. Kayak di non-Islam apa yang perlu sadang kekanakan ini nang dikisahkan tentang apanya, tentang kisah nak mukjizatnya kan, atau tentang perjalanan si jin berdakwah kan. Nah itu nang harus kami rumuskan bersama. Buku-buku nang istilahnya nang diluaran otomatis itu katanya memayokan buku yang kisahnya mau sedikit apa mengurangkan itu kan. Nah jadi itu mohon bersabar, kami merumuskan dulu, mudah-mudahan bisa rampung ya. Jadi kurikulum ini bisa kita jalankan bersama dengan perangkat-perangkat buku materinya. Sekarang ini kan ada buku materinya, maka wajib kan sebenarnya kayak terkait masalah akhlak, nama negara, banyak aja. Kita peringan, kita ambil, tapi kan kita menyesuaikan dengan anak-anak kita, kemampuan anak kita yang misalnya mereka 4 tahun, 5 tahun itu mau menjadi hadis dan akhlak itu kayak apa, ihsannya tadi apa, nah, kita sesuaikan. Yang kedua,
sekolah-sekolah yang jalan turun itu sebenarnya bagian pian yang harus bermusyawarah dengan orang tua santri. Di dalam struktur unit itu namanya ada pos, ya, orang tua tuh tentunya. Kalau bahasa kita di sekolah itu komite, komite sekolah. Kalau tinggal Quran itu pos namanya. Pokoknya pos sekolah punya diundang. Nah, kalau sudah mengajar. Nah itu sebenarnya biar musyawarahkan guru-guru nih, lawan perwakilan orang tua. Tabayun lawan kepala sekolah. Kenapa gerang biar nih minta peleng kah? Misalnya baik-baik aja. Tabayun itu kan kita mencari hal yang terbaik. Kalau biar kita sanggup membela orang, serahkan dengan orang yang mampu menjalankan roda unit ini. Nah itu bisa kita bayar. Nanti ya Ustaz bolehkah bikin status supaya santri termotivasi. Sekarang jepit status kalau nak kantor apa belum silakan aja. Yang Karena keempat, itu bagian daripada motivasi. yang keempat, kenapa ayat pilihan yang jarang dipakai tadi apa? Nah kita dengar itu harus kalau setiap Jumat. Nah di balik hal itu sebenarnya kenapa ya ulun sebenarnya tersuh juga mengakuni hal itulah. Tapi ini pemikiran ulun aja. Dasarnya Jepang logis atau kan aja. Kalau setiap Jumat itu kan hal yang sunnah yang digawe khotib kan gitu. Nang surah Sabihis lawan ala itu kan asal istilahnya hal yang sunnah yang digawe khotib. Jadi nang seorang imam di Jumat nih istilahnya lain nang istilahnya yang dipakai nang familiar. Yang maksud di sini adalah nang kayak surah Luqman. Karena surah Luqman itu terkait dengan sejarah sejarah cerita di dalam anunya itu, kandungan surah Luqman itu nang diambil orang. Kemudian terkait masalah surah Al-Jumu'ahnya tuh. Nah itulah. Jadi makanya surah pilihan namanya. Kadang surah khusus kadang surah pilihan. Itulah yang disepakati orang sudah pilihan itu. Nah, anunya nih, karena menyesuaikan dengan kayak surah Luqman itu kan bagus diamalkan. Ya Allah, karena itu Quran juga. Jadi itu kan secara ulun itu kan sudah menang secara pemikiran ulun. Karena terkait dengan hal-hal para ulama juga ada surah-surah yang istilahnya yang patut hal yang bagus diamalkan. Termasuk hal yang surah pilihan-pilihan yang udah kekanakan telah. Apalagi itu Pas maksudnya sudah saat kejar mungkin mungkin pas Pak. Kalau yang kadang memuaskan karena ulun lain orang yang memuaskan. Karena ini biar juga. ya Ustaz, karena keterbatasan waktu. Habis kan? Alhamdulillah. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin diinformasi atau ingin ditanyakan bisa besok ke narasumber selanjutnya. Dan besok kita jam 8 sudah masuk dengan narasumber. Insyaallah narasumber nanti malam sudah ada di kandangan. Karena narasumber habis maghrib dari Banjarbaru datang berangkat ke kandangan. Sesuai komitmen kita, yang pertama adalah disiplin waktu. Jadi silakan para ustaz-ustazah yang dari bangsa atau dari negara menyesuaikan supaya sesuai datang sesuai tempat kita. Karena waktu asal sudah sampai, maka ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dengan pian-pian. Amin insyaallah mungkin di hari penutupan akan Allah sampaikan catatan-catatan untuk hari ini. Dan kita akan berjumpa bukan kita pian akan masuk lagi besok jam 8 sudah masuk ke ruangan. Kemudian terakhir
Sebelum pulang sudah disediakan ada kopi, ada teh, olah seorang, ada wadai. Ulang selaku pemandu acara, selaku moderator, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan juga ucapan terima kasih kepada narasumber kita, Direktur Wilayah RTP 3 Al-Quran. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber. Terima kasih kepada pian-pian. Dan kita akan berjumpa besok jam 8 pagi. Dan sebelum pulang silakan pian minum teh dulu, minum kopi, olah seorang sesuai selera. Tadi yang paling banyak bertanya, yang paling banyak bertakut, bahkan orang lain pun ada Ustaz Izah saja. Alhamdulillah kita harus hapus karena orang azan. Ada azan kita tepukan nanti kita salawat aja. Allah sallallahu Muhammad. Ini ada lagi adanya untuk Ustaz Izah. Repotnya. Untuk besok dan besoknya kalau 3 besok narasumbernya, moderatornya Ustaz Sofi. Yang datang paling awal kalau kasih reward hadiah yang paling awal satu saja. Kemudian yang paling banyak pertanyaan kasih juga reward, ini hadiahnya. Mudah-mudahan berkah minyak harum kakinya tambah sayang. Nanti dulu dibawa di makam Sunan Ampel. Mudah-mudahan dengan berkah Sunan Ampel kabul ya begitu. Terima kasih dari ulun. Mohon maaf kalau ada kalau berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silang minuman ada di luar, kalau seorang teh, kopi, tinggal aja untuk Sabtu Minggu. Sabtu Minggu Ustaz kasih reward yang pertama.